Assalamualaikum teman-teman. Salam hangat dari pejuang sukses. Bersama saya Asep Hoirul Utami. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penilaian kinerja karyawan. Pembahasan yang saya akan bahas kali ini adalah pengertian menurut para ahli, tujuan dan manfaat penilaian kinerja, syarat efektivitas penilaian kinerja, metode dan implementasi penilaian kinerja. Di sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Ada 8 pengertian dari para ahli. Saya hanya mengambil satu dari 8 pengertian ini karena menurut saya pengertian ini lebih mudah dimengerti dan dipahami, yaitu menurut Handoko 1994. Definisi penilaian kinerja menurut Handoko ialah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Nilai yang paling penting dalam penilaian kinerja ialah terkait dengan penetapan tingkat kontribusi karyawan dengan kinerja yang dilakukan pada penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Satu, tujuannya menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Yang ketiga, melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Yang keempat, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Yang kelima, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Yang keenam, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Yang ketujuh, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Manfaat penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan secara umum memberikan berbagai manfaat bagi kedua pihak, yaitu organisasi maupun karyawan. Berikut penilaian kinerja karyawan yang perlu diketahui. 1. Memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang diinginkan dari suatu pekerjaan. Yang kedua, mencegah adanya miskomunikasi terkait kualitas kerja yang diharapkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan dikarenakan adanya feedback atau reward bagi karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Syarat efektivitas penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi kinerja yang efektif, ada beberapa syarat dalam efektivitas penilaian kinerja, yaitu yang pertama, relevans, ialah ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Yang kedua, sensitivity, ialah sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Yang ketiga, reliability, ialah hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, akurat, konsisten, dan stabil. Yang keempat, acceptability, ialah jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, atasan maupun bawahan. Yang kelima, practicality, ialah
mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Apa itu metode critical incident? Metode critical incident atau metode insiden kritis adalah metode penilaian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis, baik perilaku insiden yang positif maupun perilaku insiden yang negatif. Dengan metode ini, pengevaluasian atau dalam hal ini adalah seorang manajer harus terus-menerus mencatat insiden atau perilaku bawahannya, baik positif maupun negatif. Namun pada umumnya, perilaku atau insiden yang dicatat adalah insiden atau perilaku yang sangat ekstrim. Di sini ada contoh implementasi metode critical incident technique. Di sini kita bisa lihat pada slide ini, nama pegawai Rahmat, Departemen Maintenance, penilaian belum, periode tanggal 10 April 2020 sampai dengan 17 April 2020. Pada tanggal 10 April 2020 mengenai pemeliharaan mesin, ada perilaku positif, yaitu terus mengontrol mesin dengan baik dan teliti. Pada tanggal 12 April 2020 mengenai pengoperasian mesin, ada perilaku positif, yaitu bisa mengoperasikan mesin dengan baik. Pada tanggal 14 April 2020 mengenai pemeliharaan mesin, ada perilaku negatif, yaitu kurang menjaga kebersihan di area mesin. Pada tanggal 16 April 2020 mengenai pengoperasian mesin, ada perilaku positif, sigap dalam perbaikan mesin ketika ada kerusakan. Nah, inilah contoh dari metode critical incident. Semoga bermanfaat bagi kalian. Salam hangat pejuang sukses. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.